Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maurits di sini. Rekan trader semuanya. Hari Senin, hari yang sangat luar biasa. Kita memulai lagi perjuangan kita. Perjuangan untuk memperoleh cuan bersama Amarket. Rekan trader, hari yang sangat luar biasa, minggu yang sangat luar biasa. Kita memulai minggu yang benar-benar luar biasa, rekan trader. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena minggu ini benar-benar pergerakan pasar akan benar-benar bergerak luar biasa. Ibarat kalau dalam pelayaran kita masuk dalam lautan Masalembo, ya, lautan di mana pergerakan gelombangnya sangat kuat. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada minggu ini ada dua berita sangat penting yang akan dilalui oleh para trader. Yang pertama, besok inflasi akan dikeluarkan oleh The Fed. Kita akan melihat bagaimana pergerakannya, karena setelah inflasi dikeluarkan kita akan melihat bagaimana pergerakan ke depan dari market, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah rapat pertemuan FOMC pada dini hari Kamis nanti pada pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Karena dari situlah kita akan melihat bagaimana arah pergerakan ekonomi Amerika ke depan. Bagaimana tingkat suku bunga oleh Amerika, apakah dia dovish atau dia hawkish? Karena ada kecenderungan dia dovish, karena kalau kecenderungan dovish artinya dolar Amerika akan turun. Nah, ini yang ingin saya ceritakan untuk rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, untuk judul kita pada hari ini adalah market menunggu data inflasi dan pertemuan FOMC. Ya, ini judul yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, kita coba masuk dulu di kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi nanti, ya, bagaimana hari ini pasar tidak terlalu mendukung. Setelah itu besok 19.30 IHK dikeluarkan, data inflasi dikeluarkan, ya, indeks harga konsumen atau CPI lah, ya. Dan setelah itu rekan trader dilanjutkan nanti pada hari Rabu, ya, walaupun datanya ada tapi tidak terlalu kuat. Dan yang paling utama itu adalah hari Kamis. Hari Kamis ini datanya benar-benar luar biasa. Mulai hari Kamis dini hari, proyeksi ekonomi FOMC pada 1 dini hari, sekalian juga pernyataan FOMC, dan 1.30 dini hari ada konferensi pers FOMC. Nah, ini belum lagi data-data produksi Cina. Ini sangat berpengaruh terutama buat gold. Disambung lagi oleh keputusan tingkat inflasi oleh bagian seberang Eropa, ya, seberang Eropa, maksud saya seberang Eropa, Bank Sentral Eropa, rekan trader. Dan dilanjutkan lagi oleh klaim pengangguran awal dan indeks manufaktur The Fed pada pukul 19.30. Nah, inilah yang merupakan data-data yang harus kita lihat semuanya rekan trader. Dan kalau kita lihat rekan trader, ya, kita lihat hal ini dia akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar rekan trader. Bagaimanakah pergerakan pasar ke depan? Kita lihat dulu di platform ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pertama inflasi. Kita berbicara inflasi. Kalau berbicara tentang inflasi rekan trader sudah sangat jelas di sini rekan trader bahwa, ya, data inflasi dari The Fed ini dia memiliki laporan inflasi yang akan dimulai pada hari Selasa nanti. Dan kita bisa lihat bahwa diperkirakan akan naik sebesar 0,3%, ya, setelah meningkat sebesar 0,4% pada bulan April. Ya, ini harus diperhatikan. Dan kalau kita lihat, ya, para pelaku pasar akan mengamati dengan cermat laporan inflasi untuk melihat tanda-tanda kenaikan tingkat suku bunga, ya. Nah, jadi ada hubungan keterkaitan antara data inflasi yang dikeluarkan pada hari Jumat dengan laporan FOMC yang akan dikeluarkan pada 1 dini hari. Jadi dengan data inflasi yang dikeluarkan ini, sabar saya balik dulu, ya. Ini harusnya besok-besoknya ini harus ada pendamping saya ini yang mengeluarkan ini semuanya biar saya nggak kerja sendiri. Oke. Rekan trader lihat, dari data inflasi yang dikeluarkan ini, ya, yang diperkirakan dan akan dikeluarkan, ya. Rekan trader bisa lihat di sini, ya. Sebesar 0,4, ya. Rekan trader bisa lihat
Dari data inflasi ini yang diperkirakan ini, dia akan mengacu terhadap pertemuan FOMC. Karena dari data inflasi ini bisa akan setidaknya memberikan kisi-kisi tentang bagaimana kenaikan tingkat suku bunga. Ya, bagaimana kenaikan tingkat suku bunga? Yalah, udah barang tentulah kalau kenaikan tingkat suku bunganya tinggi ya otomatis ya kenaikan tingkat suku bunga tinggi ya harus meredam itu hawkish. Apakah hawkish bisa meredam atau tidak? Ya. Nah, atau malah dia menjadi dovish. Dan kalau itu terjadi, rekan trader bisa lihat kembali lagi ke platform. Dari sini kita bisa lihat arah pergerakan pasar ya. Untuk sementara ini misalnya indeks dolar Amerika. Rekan trader lihat indeks dolar Amerika ini masih, orang bilang masih wait and see ya. Kalau memang dia dovish artinya kemungkinan besar dia ini akan turun. Dan kalau dia akan turun artinya dia bisa turun sampai level yang lebih rendah lagi, mungkin di bawah 102 seperti yang terjadi pada hari pembukaan hari Jumat kemarin. Ya. Nah, ini dia. Ini saya coba balik dulu ke ini kemarin ya. Coba saya balik dulu ke indeks dolar tanggal 12. Nah, ini prediksi saya. 12 sampai 16. Nah, kalau dari sini artinya kita akan lihat secara tendensinya, teknikalnya dia masih mempunyai pelemahan rekan trader. Ya, secara teknikal. Ya, mungkin hari ini dia agak sedikit naik atau mungkin sampai di 103, tapi setelah itu saya bisa melihat bahwa arah pergerakan dari dolar ini dia akan mempunyai kecenderungan untuk turun. Dan puncaknya itu kita akan lihat setelah besok, kita akan lihat puncaknya itu hari Kamis. Oleh karena itu saya sudah memberikan tekanan di sini bahwa dolar ini kemungkinan dia akan bergerak, kalaupun turun dia akan sampai ke 101 atau sampai 102, tapi ya dia harus melewati batas 102.528 dulu. Kalau dia melewati artinya dia akan turun lebih lanjut. Nah, kalaupun terjadi penguatan, saya sudah memprediksikan bahwa 104 itu adalah nilai yang bisa dicapai. Itu bisa dicapai. Saya tidak mau bicara tentang 104.922 nilai tertinggi, tapi 104.086 itu bisa dicapai. Nah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana pergerakan yang terjadi terhadap gold ya rekan trader ya. Ini saya balik dulu gold ini gold tanggal 12 sampai nah dari sini kita bisa lihat ya rekan trader, gold pun juga kita akan bisa melihat bagaimana arah pergerakannya. Dengan tendensi yang wait and see ini dia masih benar-benar melihat rekan trader, walaupun tendensi penguatan masih tetap ada rekan trader, masih tetap ada. Kalau untuk permulaan minggu mungkin dia agak sedikit melemah, tapi tendensi penguatan menurut saya masih tetap ada. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau menyampaikan buat rekan trader bahwa kita memulai minggu yang baru, kita memulai dengan kekuatan yang baru, tapi hati-hati. Laporan inflasi besok dan pertemuan FOMC pada hari Kamis adalah saat-saat di mana penentuan pergerakan pasar selama 1 bulan ini. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah terus melihat pola pergerakannya dan gunakanlah analisa-analisa yang telah rekan trader lakukan demi keberhasilan trade yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya, akan dicapai oleh rekan trader semuanya. Tetap memantau terus berita-berita, mantau terus laporan-laporan yang terkini, supaya dari situ kita bisa memastikan arah trading kita ke depan. Oke rekan trader, kita tinggalkan masalah ini. Sekarang kita coba masuk ke masalah berikutnya rekan trader ya. Kita seperti penggadaian aja mengatasi masalah tanpa masalah. Sekarang kita masuk ke masalah berikutnya, laporan analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan memulai teknikal ini dari indeks dolar Amerika. Saya selalu memulai dari indeks dolar Amerika karena memang indeks dolar Amerika lah ininya ya, kuncinya. Oke, kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika
dia sedikit mengalami, secara garis besar tendensinya sih masih bullish sih, walaupun pelemahan masih saja terjadi saat ini. Apakah pelemahan ini akan jatuh terus ke bawah? Kita akan lihat ya. Secara garis besar saya coba tarik dulu bahwa ini lebih banyak bullish. Kalau menurut analisa saya, dia ini akan coba naik ya paling maksimal. Dia akan coba sampai di level paling tertinggi di seputaran 103.419. Walaupun hari ini tidak ada berita-berita yang sangat luar biasa, tapi tendensi untuk besok masih saja bisa terjadi. Ya. Kita lihat apakah dia bisa naik sampai di 103.419. Kita akan lihat. Dan kalaupun nanti terjadi penurunan, saya berpikir penurunan dia yang paling rendah itu menurut saya, kalau dari secara ini dia masih bisa turun sebenarnya. Kalau penurunan paling rendah malah saya bisa bilang bahwa dia bisa turun sampai di 103.003 kan trader, harus 103.000 lah. Oleh karena itu menurut saya hari ini indeks dolar Amerika ini dia akan mencoba bergerak sangat jauh ya, antara 103.003 sampai 103.419, walaupun kita akan lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Ya, tetap masih ada peluang karena baru masuk di pasar Eropa. Kita akan lihat setelah masuk di pasar Amerika ya. Tapi secara garis besar kalau menurut saya dia akan naik. Kenaikan dia itu paling tinggi di 103.419, atau kalau menurut saya malahan di 103.295 udah selesai daerah sini menurut saya. Setelah itu dia balik arah lagi. Kalau menurut saya, ini menurut saya daerah sini aja udah selesai. Setelah itu ya udah dia balik arah lagi. Ya. Oke, selanjutnya kita tinggalkan dolar, kita masuk ke euro Uncle Sam dolar. Bagaimana pergerakan euro Uncle Sam dolar? Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar sudah benar-benar sangat jelas, dan kita lihat bahwa tendensinya agak sedikit bullish walaupun bearish masih saja bisa terjadi. Kita lihat di sini ya rekan trader ya. Kita bisa lihat di sini dengan tendensi yang ada, menurut saya tendensi bullish ini masih bisa terjadi. Saya bisa bilang bahwa bullish ini masih bisa saja terjadi sampai level tertingginya di seputaran 1.07630. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati terjadi pelemahan. Pelemahan ini bisa terjadi, malahan saya bilang ini menurut saya malahan dia bisa sampai di daerah sini rekan trader. Pelemahan siap saja terjadi sampai di 1.07361 ya menurut saya. Oleh karena itu pada hari ini euro Uncle Sam dolar saya menganalisakan bahwa dia akan bergerak antara 1.07361 sampai 1.07630. Oke, selanjutnya kita lihat di pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan pound sterling? Arah pergerakan pound sterling sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa pound sterling pada prinsipnya hari ini dia sedikit mengalami pelemahan ya. Pound sterling kontra balik malahan. Dia sekarang mengalami pelemahan, dan kalau menurut analisa saya, pelemahan ini dia bisa saja terjadi sampai level terendahnya di seputaran 1.25471. Walaupun menurut saya pelemahan ini ya bisa saja terjadi, tapi hati-hati sekarang penguatan masih bisa terjadi, dan kalau saya bisa bilang bahwa penguatan ini bisa saja sampai di level paling tertinggi itu di seputaran 1.25880. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat pola pergerakan hari ini dari pound sterling adalah sekitaran 1.25471 sampai 1.25880. Itu adalah pergerakan dari pound sterling. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimana pola pergerakan gold? Pola pergerakan gold sudah sangat jelas. Kita lihat di sini rekan trader semuanya bahwa gold hari ini dia bergerak dengan tendensi agak sedikit malu-malu, walaupun tendensi bearish masih sangat kuat pada hari ini. Masih bisa lah bearish hari ini melanjutkan pelemahan yang terjadi kemarin. Dan ini wajar-wajar saja rekan trader sebenarnya ya. Wajar-wajar saja sebenarnya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kalau saya bisa bilang bahwa dia ini akan, malahan saya lebih optimis kalaupun dia terjadi pelemahan. Pelemahan dia itu dia bisa turun sampai di level 1955 rekan trader, poin 81. Malahan sabar saya tarik dulu, ada garis terpendek nggak? Oke. 81 ya. Malahan kalau saya bilang rekan trader, kalaupun dia terjadi pelemahan, dia bisa juga melemah sampai di level sini rekan trader, 1952. Ya, bisa. 1952. Bisa saja terjadi ya. Nah,
Tapi rekan trader, kembali lagi saya bilang bahwa untuk sekarang ini 52, sorry, dengan tertingginya di sini 1948 ya, 1948 lah gold ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati ya, bahwa gold ini dia bisa saja mengalami kenaikan, dan kalau kita lihat tendensi kenaikan masih bisa rekan trader. Malahan saya bilang dia ini bisa naik sampai level yang paling tertinggi di daerah sini nih, 1965. Oleh karena itu hari ini saya berpikir bahwa saya menganalisa bahwa gold ini dari 1965 itu level tertinggi sampai di level terendahnya itu di 1948. Tapi menurut saya dia akan mencoba turun itu melalui level-level sini nih. Nah, dia harus melewati level sini dulu 55, dan dia akan juga sampai di level yang paling terendah di sekitaran sini. Nah, 52. Saya tidak mau bilang 48, tapi 52 dan 55 adalah level yang bisa dicapai. Ya. Oke, selanjutnya kita pindah di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader? Kita lihat. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas, kita bisa lihat sini bahwa USD Yen Jepang memiliki tendensi bullish sangat kuat ya. Seberapa besarkah bullish? Menurut saya dia tidak terlalu kuat-kuat amat sih rekan trader. Kalau menurut saya bullish, kalaupun bullish masih terjadi, saya cuma bisa bilang dia akan mencoba naik sampai level tertingginya 139.713. Itu dia nggak bisa jauh dari itu lagi. Setelah itu ya, itu menurut saya paling tinggi. Dan kalau dia terjadi pelemahan ya, menurut saya paling lemah itu dia akan turun sampai di 139.294 ya. Itu menurut saya. Jadi pergerakan dia itu menurut saya ya, dia di seputaran sini aja. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini, tapi ketinggian sini menurut saya terlalu jauh. Menurut saya kalau level di tinggi di sini ya, level tertinggi di sini menurut saya di seputaran 139.875 terlalu jauh. 139.713 adalah nilai yang bisa dicapai. Oke, rekan trader semuanya, sampai ngos-ngosan saya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan kembali lagi saya bilang bahwa apa yang saya rekomendasikan ini adalah sebuah analisa. Tapi yang menentukan adalah rekan trader semuanya. Oleh karena itu kalau bisa rekan trader menganalisa lagi. Dan semoga apa yang saya lakukan ini, saya berikan ini bisa menjadi landasan buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.